Ini aja dulu ya. Nanti di sana ya. Ini kan timnya nggak siap. Duduk aja dulu. Ini di absen dulu. Nanti saya kasih tanda kalau yang ngambil fisika. Jadi ini mah semua. Gitu ya. Ya Dulu. tapi tanda dulu ada sini apa di sini Aja. di sini Nggak jadi isi. deg-degan. Abi nunduk degan. Hah? Di sini aja kan ada kursi. AC-nya udah dinyalain belum? Dah. Baik anak-anak sekalian, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kapsel dimulai. Mudah-mudahan hari ini diberikan kemudahan kelancaran dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak akan absen dulu sama bertanya ya sedikit. Terutama nanti yang akan mengambil jurusan ke IPA ya. Ya Bu. Ada Muhammad Yasir. Bener nggak ini teh? Ini yang kelas berapa nih? Bener. Hah? Kelas 10 yang baru apa yang baru? Oh berarti Bu Irma salah ngasih absennya. Oh iya ini mah yang baru. Ada yang bisa minta tolong ambilin absen yang kelas 10 yang lama gitu ke Bu Irma. Soalnya absensinya belum update katanya. Bapak tulis manual dulu ya sementara. Nama langsung. Hah? Yang lengkap. Andi Muhammad. Panggilan Fadnya. Rencana ngambil apa Fad? Ekonomi. Nanti kelasnya kelas ekonomi, padahal mending kelas eksekutifnya. Ngambil kelas ekonomi dia. Nama apa? Muhammad Rusdi. Panggilan Muhammad Rusdi. Panggilan Rusdi. Dia patut jadi nggak kedengeran. Nama panggilan? Ngambil kelas? Hah? MIPA. Panggilan biru. Biru ngambil apa? Rencana ngambil MIPA. Azan ngambil apa Azan? Senbun.
Adi sejarah. Belakang. Dadan, ngambil apa Dadan? MIPA. Absennya? Kan hanya dua kelas itu. Kalau nggak ikut lebih banyak di salah satu, jadi harus Oh, ikut aja. maksudnya ada yang Di sini desain iya di sini ada dulu. di lab. Oh di lab di sini. Nah, sisanya pokoknya jangan ada yang di luar. Nggak apa-apa. Oh jadi sekarang suruh ke lab, suruh ke lab. Yang seni desain. Yang ngambil sandboard Hajan ke lab langsung. Sebagian ada yang ke atas juga. Nah, yang nggak ngambil dua-duanya, boleh kalian pilih salah satu. Ya, ini salah satu aja. Kelas Oke, Jadi MIPA sama seni desain. seni desain ya. Jadi MIPA di sini, desain di lab. Ya, di lab. Oke, berarti Hasan silahkan ke lab. Di sini kapsel fisika, di atas kapsel desain. Selanjutnya siapa? Bapak absensi kelasnya belum di Oh belum? pakai apa? Ya ini kelas 10 ternyata kelas 10 yang Oh, sekarang. salah ngambil. Oke, dilanjut. Nama? Hah? Arif kemana Arif? Rencananya? Rencana aja, rencananya kemana? Hah? Ke IPS. Iya nggak apa-apa, beres ini dulu katanya Pak Sony. Oh, Nanti kalau udah, ini sebetulnya udah ada. di mana? Jadi nanti pas Sony kasih harus Ke Bogor jam seberapa? biar masuk dulu aja. Oh iya sok. Ini nanti diterusin. Ah. Udah ada datanya di tim. Oke. Absensinya nanti dilanjut ya. Jadi yang sekarang stay di sini kelas MIPA. Yang sandboard di lab. Yang kelas IPS silahkan mau standby di sini boleh. Mau di sandboard boleh. Oke? Ya, siap. Yang IPS mana aja? Ngacung aja deh, biar cepet. 1, 2, 3, 4, 5 IPS ya. Oke. Mau standby di sini boleh, mau di sana boleh. Asal jangan diram aja. Oke, saya panggilin dulu Pak Soninya ya, biar cepet. Fisika tersebut. Sebentar ya, informasi dulu. Nanti yang kelas MIPA yang akan mengajar kalian itu Pak Sony. Tapi kalau kalian ada pertanyaan dan sebagainya, mau diskusi boleh sama Bapak. Soalnya Pak Sony itu beliau dosen di IPB, jadi waktunya ketemu dengan kalian itu sangat singkat gitu ya. Kecuali kalau kalian nanti makanya kalian begitu Pak Sony menjelaskan, kalian tidak paham, kalian langsung bertanya ya. Oke? Pak, langsung aja Pak. Ini baru digabung MIPA sama IPS seni budaya di atas. Oh gitu. Nah, absensinya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu lagi ya. Terakhir di kelas 10 ya saya ngajar.
Kelas 10 ya? Oke. Ya, jadi tapi udah tahu nama saya kan? Nggak tahu ya. Baru ketemu lagi ya. Maaf karena kemarin saya sangat sibuk jadi satu semester nggak ada. Ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan satu semester dan semoga semester depan kelas 11 dengan saya juga. Ya. Sikat. Semangat kan belajarnya ya? Semangat belajarnya ya? Oke deh ya. Oke, baik. Fisika ya, kan santai aja ini ya, jangan tegang-tegang ya, santai aja ya, gitu ya. Fisika itu pasti kan kalian semua pernah dengar ya istilah fisika itu kan? Apa itu fisika? Pernah nggak coba bertanya gitu, apa sih fisika? Itu pelajaran yang ada rumusnya gitu kan, yang ada ininya gitu. Apa seperti itu? Fisika itu adalah sebuah kajian ya yang mempelajari tentang gejala alam. Ya. Jadi sebuah studi, sebuah kajian yang mempelajari gejala alam. Nah, dari gejala alam itu kita bisa mengetahui sifatnya, karakternya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham nggak? Maaf ya, Halda. Jadi sebuah kajian yang mempelajari tentang gejala alam. Kayak Anda misalkan demam, itu kan gejala ya. Kenapa orang bisa demam? Apa tandanya? Apa penyebabnya? Kan begitu. Sekarang di fisika, contoh gejala alamnya apa? Gejala alam banyak ya. Banyak banget. Contoh. Kenapa tadi pagi sangat dingin? Lagi rame ya? Apa? Bedding itu kan ya? Di Dieng sampai waktu saya lagi di Kulon Progo kemarin, ya, kabar Dieng itu -1 derajat Celcius. Coba bayangkan, -1 kita aja dikasih berapa? Dikasih es batu ya, pegang tangan udah wah. Kebanyakan? Atau Bandung sekarang lagi ini juga kan, sampai di medsos kan suka oh, Bandung sedang apalah gitu kan ya. Gitu? Ya. Dan itu kejadiannya selalu di bulan akhir Juni. Setiap tahun seperti itu. Oke? Pernah nggak kita bertanya, kok bisa gitu? Ada apa sebenarnya? Kan begitu. Ya. Satu. Coba sampai tadi ya pernyataan saya itu kira-kira kalian semua pernah nggak terpikir? Pernah nggak? Atau minimal pernah bertanya nggak? Apa sih penyebabnya? Pernah nggak mikir itu? Ya. Terus ini hal-hal yang simpel ya. Yang pertama, yang kedua, pernah nggak kalian berpikir kok ada awan? Ya, kenapa dari awan turun hujan? Kenapa awannya di atas, nggak di lantai sini gitu ya? Nggak khusus di sekolah, pokoknya SMA Al-Kausar Cita gitu ya? Di mana gitu aja?
Kadang-kadang suka nggak jelas. Pernah nggak begitu? Kenapa ya awan bisa kabut? Terus yang ketiga, pernah nggak dengar ini istilah apa namanya? Ada awan tapi berwarna gitu. Pernah nggak? Nah ya, gitu. Kan warnanya itu mirip kayak pelangi gitu. Tapi kan kalau pelangi kan ini di karang itu kan ya. Tapi ini enggak di pinggir awan yang bentuknya enggak jelas gitu kan ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada apa? Oke. Terus itu yang ketiga ya, 1, 2, 3 ya. Terus yang keempat, siapa yang pernah jalan-jalan keluar kota pakai mobil? Kemarin liburan ada yang jalan-jalan? Nah, di depan itu dong. Duduk gimana? Di sini ini. Ada orangnya? Oh, ada juga. Jadi apa ya? Nah itu. Karena kalau misalkan pernah nggak, misalkan sama orang tua ya, sama bapak, ibu yang keluarga pakai mobil, kemudian keluar kota lewat jalan yang pegunungan, ketika dibelokkan kan jalan gunung kan pasti gini-gini ya, nggak ada yang lurus ya, gitu ya. Ini nggak lurus. Tapi pasti dibelokkan, pas akan belok ke kiri, pasti si permukaannya nggak ada kan miring. Pas belok kanan dia akan miring sini. Kenapa harus miring seperti itu? Ini ada namanya. Misalkan, kenapa di jalan Cadas Pangeran banyak yang kecelakaan? Kenapa begitu? Kan orang mainnya cuma hal-hal seperti tahayul, kan? Ya padahal itu karena ketika dibelokkan si permukaannya itu tidak miring tapi datar. Harusnya kalau misalkan jalannya begini, belok ke sini, maka si permukaannya harus begini. Kalau jalannya belok ke sana harus tidak begitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak pas beloknya ke sini, jadi piringnya begini aja gitu kan? Kenapa harus begini sih? Oke? Ya. Contoh yang lain. Tahu satu lagi? Karena kan suka pakai GPS ya. Sherlock dong, Sherlock, sudah ya? Benar? Di mana? Sherlock, benar nggak? Sherlock, sudah ya? Itu untuk mengetahui lokasi Anda di sebuah titik. Itu hasil kerja keras 5 satelit di atas. Satelit jangan lebih luar biasa. Tapi hebatnya si satelitnya tidak jatuh ke bawah, selalu di atas sebenarnya. Kenapa satelit bisa seperti itu? Betul. Tahu bulan? Kenapa bulan nggak jatuh ke bumi? Kenapa selalu di situ? Ini jalan di situ. Itu gejala apa? Apa yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari gejala yang lain apa? Pernah naik roller coaster nggak? Tahu roller coaster? Roller coaster yang wah, itu kan ya bulu-bulu dari sini. Kenapa ketika di atas dia tidak jatuh ke bawah? Ya, kenapa bisa seperti itu? Oke, pertanyaan yang lain apa? Tahu kapal laut?
Ya. Kenapa kapal laut bisa melayang di atas laut? Bisa terapung di atas laut. Padahal beratnya bukan main ya. Betul ya? Kita aja jangankan berat kapal perahu lah ya, kapal pesiar. Batu aja segini dicemplungin di kolam langsung tenggelam. Tapi perahu kapal pesiar yang gede itu ya, kok tidak tenggelam? Kapal udara kenapa dia bisa terbang? Kalau beratnya kita aja yang beratnya sekian kilo ya, nggak sampai 100 ya gitu ya, anggap 50 kan, bisa terbang? Nggak bisa. Tapi pesawat ini bisa. Kenapa seperti itu? Oke, yang lain, kenapa ada petir? Kenapa setelah petir muncul apa? Karena ini suara gemuruh. Kenapa? Dulu saya berpikir ya, maklum ya, kan masih kelas SD ya. Wah, suara guru karena apa? Karena malaikat lagi dorong-dorong meja di atas. Karena kenapa coba? Karena gara-garanya apa? Kan di rumah ada meja yang ada rodanya, gitu ya. Kok kalau didorong gitu, kok bunyinya jadi kayak gemuruh gitu ya. Jadi saya kayaknya ada malaikat lagi dorong-dorong meja di atas. Nggak tahu meja apa. Tapi kan itu kan. Ayo kita. Kenapa bisa begitu? Ya. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan mungkin ya pertanyaan yang sebagian kecil ya dari gejala alam yang banyak ya, sebagai dan dari apa yang saya ceritakan tadi itu nanti akan Anda dapatkan ya, dalam pelajaran fisika di kelas 11 ya. Kapal bisa terapung, bisa terbang ke atas, itu dibahas oleh itu akan di dalam Frida ya. Nah, oke. Awan, kenapa hujan bisa terbentuk awan gitu ya? Tadi kenapa ada fenomena bleeding gitu kan ya, itu kan dia yang sampai -1, papan daya sampai 1 derajat, itu kan ya, terakhir terus terakhir gunung gede juga sampai 1 derajat, kemudian terus sampai 5 itu kan nanti dibahas dalam termodinamika. Oke, jadi kalau nanti Anda lihat awan, nggak salah awan, jadi udah, oh ada fisikanya. Jadi iya ternyata ada penjelasan fisikanya. Oke, ya. Kenapa mesin? Kenapa tadi? Oh ya, kenapa jalan tadi harus miring ya? Ada penjelasan. Oke, kenapa saat ini tidak jatuh ke bumi? Gitu ya, nggak ada kan sampai jatuh ke bumi. Dia selalu berada pada bumi. Kenapa bisa begini? Apa penjelasan? Ya, ada penjelasan dari fisika. Oke, ini masih digabung nggak? Masih digabung. Yang bilang ke IPA berapa? Ada. Dengan IPS? PS ya. Ya. Nanti di IPS itu kan belajar geografi ya tadi dulu. Geografi. Jadi penjelasan tentang tadi ya
bagian tangan itu ada dalam biografi. Tapi walaupun itu biografi, penjelasan mekanismenya, penjelasan isinya di fisika. Oke. Oke. Itu tentang apa? Oke, sebelum saya melanjutin, kira-kira ada yang ditanyakan? Atau ada yang ditanyakan? Siapa namanya? Kali, Philip ada tanya nggak? Betul ya? Atau apa? Yang tentang yang lain? Siapa namanya? Mufi. Ada yang tanya kan Mufi? Nggak ada. Ini mobil apa? IPA, IPS, turun tahu. IPAS. Apa itu? Pas anjing. Oke. Gimana ini? Ada yang ditanyakan? Ada. Mobil apa bisa jam? IPA. Oke. IPA ya sih. Yang ini mau gimana nih? Ada yang tanyakan nggak? Tentang kebetulan ada 3 baris ya, kanan, tengah, kiri saya. Yang di kiri ada yang ditanyakan? Apa namanya? Aku. Malu. Apa yang Oh ini. Oh iya. Apa ya? Apa ya? Oh kenapa? Kenapa hukum Newton dinamain hukum? Itu main hukum. Waduh, kenapa hukum Newton dinamain hukum ya? Aduh. Bagus. Kenapa hukum Newton disebut hukum? Jadi kalau itu sesuatu disebut hukum kalau ini sebuah aturan dasar. Kemudian berarti sesuatu yang mengatur. Jadi ada kaitan. Belum ada yang tahu Newton. Saya yakin pasti ada semua banyak yang lupa ya tentang Newton. Ya, hukum Newton itu ada 3. Ya. Hukum Newton itu ada 3. Nanti kita akan masuk dari hukum Newton juga. Minggu depan kita akan baca. Jadi hukum Newton ada 3, hukum 1, 2, 3. Jadi hukum 1 itu mengatakan bahwa setiap objek apapun itu ya cenderung untuk diam atau bergerak terus bergerak selama tidak ada gaya yang bekerja padanya. Itu hukum 1. Ya. Setiap benda cenderung diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang bekerja padanya. Kalau ingin tahu cenderung diam atau bergerak lurus beraturan itu tuh inersia lembang. Ya. Karena kan suka kita kan dalam bahasa ini lembang. Ini apa? Atau apa namanya? Mager itu kan ini ya malas berenang sebenarnya. Oke, itu sifat benda. Pernah nggak lagi duduk di mobil ya, lagi duduk di mobil ya, tiba-tiba lagi jalan tiba-tiba digas. Apa yang kita ini? Apa yang kita rasakan? Ya, tapi kemudian kita seperti mempertahankan keadaan kita kan? Kita cari posisi yang nyaman gitu ya. Walaupun terhentak ke belakang, terhentak ke belakang, kita mencari posisi yang aman kan? Tapi itu sifat inersia. Tubuh kita seperti itu.
Siapa namanya? Ya. Hah? Ya. Dia. Dia lagi dia tiba-tiba sama saya didorong apa yang akan dia lakukan? Kan akan mempertahankan keadaan kan? Gimana caranya supaya nggak jatuh kan gitu? Walaupun berakhirnya bagus kan? Tapi itu sifatnya sih nggak usah. Ya. Jadi pulpen ini akan selalu dia diam aja, ini aja. Ya. Atau kalau perlu gerak dia dengan gerak terus belakang, soalnya ketahan. Coba, Anda Anda duduk di mobil ya, lagi bergerak atau di motor, kecepatannya jangan 60 ya, agak susah. 30 lah deh, atau 40 kan geraknya enak ya. Kita ingat. Coba kalau motornya dipercepat kan, wah kita kan harus beritahu apa segala macam gitu ya, gitu. Betul nggak? Itu adalah sifat iner. Terus yang hukum 2 ini sebagai review ya, karena kita akan membicarakan hukum ya, hukum konten ya, nggak apa-apa sebagai review kan ya, biar nanti selalu ingat. Yang kedua, ya tentu tidak, yang Anda tahu kan ini yang Anda tahu kan ini ya, ini ya hukum 2, betul? Atau pakai sigma lah, resultan kan gitu ya. Ini adalah yang F-nya sendiri, ini gaya, kalau ada ininya, ini adalah resultan, gaya-gaya, M massa benda, A ini percepatan siapa? Harus jelas, percepatan siapa? Benda. Kalau mau ini F gaya yang bekerja pada benda. Ini berarti resultan gaya-gaya yang bekerja jadi ini ya. Hukum 2. Cara memahaminya, ya, cara memahaminya begitu. Tadi kan hukum 1, setiap benda itu cenderung mempertahankan keadaannya, betul nggak? Kan cenderung diam atau bergerak lurus beraturan ya, sifat lembab ya. Oke. Sifat lembab, sifat apun diam kan ya. Ketika saya kasih gaya bergerak ya, bergerak kan, yang bergerak siapa? Ininya, yang ngasih gaya siapa? Ini punya massa kan? Berarti gaya memberikan gerak. Itu cara pandang. Ya. Nggak akan mungkin benda langsung bergerak sendiri tanpa ada gaya yang bekerja pada. Paham?
Ya, itu cara cara pandang. Ya. Oke. Jadi gaya memberikan percepatan. Makanya kenapa kalau digambar itu begini, ini bendanya ya, betul? Masanya M, masa punya benda kan? Terus ada gaya yang bekerja pasti begini. Kalau nggak begini gambarnya, atau begitulah gitu kan ya? Nah, ini ekor ya. Iya, artinya kan benda yang bekerja F1, gaya yang bekerja pada benda M. Ini sifatnya kalau melihat dari tanda panahnya dia kayak ngedorong gitu kan ya. F2 gaya yang bekerja pada benda M, tapi sifatnya dia seperti menarik gitu. Menarik ke atas. Kebayang? Nah, karena ini maka benda ini bergerak. Ditandai oleh percepatan. Dia punya percepatan. Katakanlah, misalkan ininya ke sana, katakan. Sampai sini, Pak. Bagaimana cara melihat hukum duanya, Pak? Pak. Ya. Makanya Bu Sekar, Pak Kemal ya, ketika ada gaya, gambar dulu diagram gayanya kan begitu. Terus hukum yang ketiga, apa namanya? Aksi reaksi ya. Gitu. Hukum ketiga, ini aksi reaksi. Aksi reaksi. Bagaimana cara kita memahami aksi reaksi? Kalau kita memberikan aksi gaya pada sebuah benda, pada sebuah benda, maka benda itu akan memberikan reaksinya. Kalau saya nekan meja ini, ya, saya tekan nih kan oleh gaya tangan saya, maka meja pun akan memberikan reaksinya. Ada aksi nih, saya ngasih aksi. Nah, gitu kan ya, nekan. Nah, si meja akan memberikan reaksi. Dan besarnya reaksi sama dengan besarnya aksi. Jadi kalau saya ngasih tekan ini dengan gaya 10 Newton, maka meja ini akan memberikan reaksinya 10 Newton juga. Kemana arahnya? Oke? Nah, itu aksi reaksi. Saya pakai vektor ya. Udah familiar belum dengan lambang vektor? Familiar ya? Nah, kalau gitu biar enggak ini saya tambahkan ini. Nah, dia kan vektor ya. Nah, kalau massa bersama vektor, nah, dia skalar ya. Gitu. Tapi awas, terkadang kita tuh suka ini kan, ini contoh ya. Ini yang hati-hati dalam berpikir. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Saya mengatakan bahwa setiap benda itu cenderung diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang bekerja padanya, itu kan ya? Gitu. Jadi kalau gitu selama tidak, terus hukum 2 ini kan ya, percepatan benda itu muncul karena apa? Karena gaya yang bekerja padanya. Hukum ketiga, aksi
Negatif reaksi, itu kan ya. Ini kadang-kadang yang berbahaya gini. Gini contohnya, prinsipnya ini aja, sigma F M kali A. Itu kan ya? Sigma F N kali A. Kalau nggak ada gaya yang bekerja, berarti sigma F-nya 0 kan ya? Betul? Kalau ini 0, maka A-nya berapa? 0 kan? Ya. Berarti benda diam. Betul? Terus yang kedua, ini F aksi sama dengan F reaksi. Arahnya berlawanan kan? Kalau diresultankan 0 ya. Oh, berarti sama kayak ini. Oh, berarti intinya dihukum 2 saja gitu. Nah, ini pemahaman yang berbahaya. Jangan seperti itu. Oke. Itu miskreatif. Itu musuh dalam selimut. Kayaknya benar bahaya. Beda. Jadi ini namanya hukum. Nah, selama di kelas 11 ini, apa yang Anda akan dapatkan yang akan dipelajari di kelas 11 ya. Pertama, Anda akan belajar tentang gerak melingkar. Gitu. Akan belajar tentang gerak melingkar. Waktu di kelas 10 yang Anda pelajari kan gerak lurus ya. Ada apa? Ada GLB ya. Ada GLBB. Ini gerak lurus. Kenapa disebut lurus? Karena lintasannya lurus itu kan ya. Oke? Lurus kan? Nggak belok-belok itu kan ya. Lurus saja. Nah, kemudian naik dikit. Anda belajar gerak parabola? Belajar gerak lurus. Nah, ada gerak parabola. Kenapa disebut gerak parabola? Karena lintasannya ya kayak parabola. Pernah belajar fungsi kuadrat? Kan fungsi parabola ya. Kan? Cuma bukannya ke bawah, kan ya? Karena lintasannya berupa parabola. Kalau di sini gerak melingkar, berarti lintasannya berupa apa? Berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran. Oke ya? Nah, di sini. Di gerak melingkar ini nanti kita akan bahas kenapa jalan ketika dibelokkan di gunung, ketika belok ke kanan itu dia harus miring. Kenapa kalau belok ke kiri harus miring? Kenapa di cadas pangeran banyak kecelakaan? Kuncinya di sini. Oke? Ya. Apa yang nah ini pertama, kemudian nanti kita akan masuk bagian kedua, yaitu gravitasi. Kenapa satelit tidak jatuh? Kenapa bumi tetap pada porosnya? Tetap bisa tentang gravitasi. Bagaimana satelit nggak jatuh ke bumi? Gravitasi. Ya. Terus yang ketiga, fluida.
Fluida itu ya. Kenapa kapal laut tidak tenggelam? Padahal beratnya bertonton ya. Kenapa pesawat bisa terbang? Terus nanti, ini saya hapus ini. Meningkat, nanti kita akan pelajari lagi yang keempat. Nah, kenapa dia ada fenomena berdiding? Berdiding ya? Sampai minus 1 derajat Celcius. Kenapa? Ya. Kenapa awan bisa terbentuk? Kan? Oke. Nah, nanti kombinasi antara termodinamika dan fluida ya Anda bisa menjawab kenapa ada fenomena ini. Itu kenapa ada angin laut, kenapa ada angin darat. Itu gabungan antara ini dan ya, oke. Ya, ini kita sampai jam berapa Pak tadi? Begitu ya? Jam 11 gitu ya? Setengah 11. Ya. Mungkin ini dari saya kali ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan kisi-kisinya. Ya. Dan untuk mempelajari ini saya minta Anda semua tolong baca lagi buku catatan fisika ya kayak vektor ya. Jangan sampai jadi bungkus kacang ya. Disimpan dulu ya, karena nanti akan dipakai ya. Ada baiknya sih kalau yang ini satu buku fisika sampai nanti kelas 12 disambung terus gitu. Jadi nggak banyak buku itu kan ya. Ya, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Berarti yang ngambil IPA berapa? 1? Enggak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 9, 10. Waalaikumsalam. Mau minta ini meja yang tersisa buat di. Boleh. Ada bedanya apa? Berapa meja tuh? Kurang meja 2. Oh, pas. Kurang ya? Kurang 2 ya? Ibu betul tuh sih. Ya sudah ini. Kalau bertanya. Oh ya udah aku baca ya. Pasang ngejek lah. Oke, mungkin ini sebagai penutup ya. 30 menit terakhir saya akan apa ya, kalau orang Perancis bilang ya, ngadongeng gitu. Perancis perempatan Ciamis.
Oke ya. Ini cerita yang simple, singkat, ringan, ya, tentang kenapa awan bisa terbentuk. Ya. Awan yang kita lihat menggumpal, gitu kan. Itu kan sebenarnya berasal dari perubahan wujud uap air jadi air. Airnya air yang kayak gimana? Apa air kayak di bak gitu? Ya enggak. Tahu hairspray? Tahu enggak? Droplet yang kecil-kecil gitu tuh. Kalau kita semprot-semprotan itu kan ya. Atau pernah masuk daerah yang berkabut enggak? Kan ada titik air itu kan ya? Seperti itu. Itu titik air yang seperti ini berasal dari uap. Gitu. Ya. Dari uap air yang berubah wujudnya menjadi air. Tapi hebatnya bukan di permukaan, di atas. Enggak gitu di depan alka awan terbentuk gitu ya. Enggak. Namanya kondensasi. Tapi di atas. Dalam. Mau minta kursi? Boleh. Nah, tadi kan karena perubahan wujud dari uap air menjadi air, betul nggak? Ya, kan kata guru SMP ya, SD. Namanya kondensasi, namanya. Ya, pengembunan. Ya, agak keren dikit lah, kondensasi, itu kan ya. Nah, masalahnya begini sekarang. Sumber uap air di mana? Kan nggak tiba-tiba ada uap air kalau nggak ada sumbernya kan? Dari mana coba sumber uap air? Laut, apalagi? Sungai, apalagi? Danau, apalagi? Nggak apa-apa, akuarium, jemuran, bukan ya, betul nggak? Jemuran tuh, akuarium bagus. Ya, itu kecil jumlahnya ya. Yang penting jemuran tuh kan ya. Hah? Tanah, kalau basah bisa menguap. Penguapan tanah. Nah, tadi yang disebutkan apa? Laut, danau, sungai, akuarium, ya, jemuran, tanah. Pertanyaannya, ya, manusia? Kalau keringat Pak. Keringat, oke lah, pokoknya ada sumber airnya, gitu kan ya? Gitu. Oke. Kalau Anda perhatikan, ya, si sumbernya itu semuanya kan di permukaan, betul nggak? Nggak ada danau ngapung di atas gitu, nggak ada kan? Akuarium di atas ngelayang gitu kan, nggak ada, betul nggak? Nggak ada jemuran di angkasa gitu, nggak ada, betul? Sumbernya di permukaan. Tapi kenapa awannya kebentuk? Awan itu terbentuk di atasnya gitu. Ingin tahu sekitar ketinggian 1 kilo lah dari permukaan. 1-3 kilo. Kenapa? Aneh ya. Sumbernya di bawah, tapi awan kebentuknya di atas gitu ya. Kan harusnya mah ya kalau sumbernya di bawah ya kebentuknya di bawah juga, gitu kan ya, gitu kan. Tapi kenapa bisa di atas? Berarti si uap air ya yang asalnya dari air ya, mau itu air danau, air laut, jemuran, akuarium itu kan ya dan sebagainya, dia naik ke atas. Betul nggak? Kenapa uap air bisa naik ke atas? Nih, ini permukaan, guys. Ini permukaan ya. Bayangkan kita punya
tahu paket udara, ya, paket, ya, parcel, ada parcel lebaran, terus itu kan isinya kan kue, gitu kan ya. Kalau parcel udara, paket udara isinya gas-gas, molekul-molekul gas udara, gitu kan ya. Misalkan paket udaranya inilah, kayak balon, isinya molekul-molekul udara, gitu kan? Ya. Karena tadi sumber uap air kan dari bawah, betul kan ya? Berarti si paket udara ini dia punya uap air, pasti kan? Dia punya uap air. Awan di sini kejadiannya. Sorry ya, nggak bisa gambar awan. Berarti kan si paket ini harus gerak ke atas nih. Oke? Udara makin ke atas kan semakin dingin ya. Coba, pernah naik ke puncak, kan lebih dingin udaranya ya daripada di permukaan. Berarti si paket udara ini ketika dia gerak ke atas itu semakin dingin. Suhunya akan turun. Nah, pada saat-saat tertentu, ya, si uap air, misalkan di ketinggian ini, uap air itu berubah menjadi air. Nah, ketika ini berubah menjadi air, maka ini disebut sebagai dasarnya awan. Anda pernah nggak lihat ada awan tuh yang gini? Begini sih kayak gini ya. Nah, ini pernah nggak lihat yang kayak gini? Yang datar gitu, ya. Di sini terjadi nih proses ini. Oke, tanyanya bagaimana si paket udara ini dia bisa naik ke atas? Tidak sembarang paket udara bisa naik ke atas. Ini ada syaratnya agar dia bisa ke atas. Ingin tahu? Masih ingat enggak hukum Archimedes? Yang apa? Tenggelam, melayang, terapung. Masih ingat? Tenggelam kalau apa? Kalau berat apa? Massa jenisnya ya. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air kan ya. Jadi si benda itu akan tenggelam. Kalau sama dia akan melayang. Kalau apa namanya? Lebih kecil dia akan ya. Prinsip. Nah sekarang berarti si paket udara ini dianggap sebagai benda tadi. Ya, analoginya. Sedangkan udara di luar paket udara ini ya, di luar paket yang ini gitu ya. Itu dipandang sebagai air. Jadi benda dalam air gitu. Kebayang? Nah, sekarang kita pikirnya oh ini paket udara, ini udara di luar paketnya, kan gitu. Berarti si paket ini akan bisa ke atas atau enggak bergantung pada densitas dari paket udara dan densitas dari udara di luar. Ini ya. Oke. Jadi kalau densitas parcel paket udaranya lebih besar daripada lingkungan yang di sini, apa yang terjadi? Dia nggak akan bisa ke atas kan? Dia lebih berat. Dia mungkin akan ke bawah. Kalau sama,
Ya dia akan diem aja di sini, Neng. Diem aja. Nangkring. Inert ya. Inersia. Enggak, diem aja. Tapi kalau lebih kecil daripada ini, lebih rendah daripada di sini, apa yang terjadi? Dia akan maksudnya terapung itu apa? Terapung. Coba kalau gabus ya, saya tekan ke bawah, dilepas dengan ke atas kan ya gitu. Dia akan gerak ke atas. Jadi kalau yang ini dia akan gerak ke atas. Jadi syaratnya apa? Densitas paket udaranya harus lebih rendah daripada densitas itu. Pak. Nanti kalau kita mau ngukur nih alat ukur densitas udara itu nggak ada. Yang ada apa? Kita kan punya AWS ya, stasiun cuaca kan. Pernah main ke sana nggak? Itu kalau ke sana tuh isi datanya itu cuma data tekanan, suhu, kelembaban, cuma itu aja. Nggak ada data densitas. Ya. Nah, kita gunakan apa? Densitas agak sulit, tapi kita gunakan temperatur. Karena ada kaitan antara suhu dengan densitas. Wow. Densitas. Bagaimana kaitan antara suhu dan densitas? Nah, ini akan dikaji di ya. Yang ininya Archimedes ya. Pak, yang dua ini gimana? Gravitasi. Ini akan berperan di sini. Nanti yang untuk gaya apa? Ini apa? Ada yang gerak ke atas, apakah diem atau ke bawah itu kan ya? Tenggelam, terapung, nanti akan. Oke. Ini contoh, ya. Contoh dari kenapa awan bisa terbentuk karena ada perubahan fasa, ya, dari uap air menjadi air. Tapi masalahnya ini kan ada di ketinggian tinggi, ya. Ini sekitar antara 1 km sampai dengan 3 km batas bawah ini. Masalahnya kan si sumber air di sini, ya, tadi danau, laut, akuarium, jemuran di sini. Enggak suka ada jemuran di sini gitu kan, ya nggak apa-apa, gitu, ya, betul. Jadi uap yang di sini bisa naik ke atas, ini kan mekanismenya. Ini disebut fenomena ini, ya, yang ini ya, gerakan tadi paket udara ke atas, ini disebut sebagai, nama lainnya adalah konvektif. Ini bisa dijelaskan ketika nanti Anda semua memahami fluida dan termodinamika. Oke, ya. Contoh kecil. Itu saja dari saya ya, Pak Didin. Mau tambahkan, Pak Didin? Baik. Mungkin anak-anak sekalian, nanti ada sistem penilaian akhir. Nah, yang diberikan oleh sekolah itu cenderung lebih banyak di aktivitas harian. Ya, jadi penilaiannya ujian akhir itu penilaiannya hanya 30%. Ya. Ujian akhir hanya 30%. Nah, 70%-nya itu dari aktivitas harian. Aktivitas harian
itu terdiri dari ada kuis atau ulangan gitu bahasa dulunya boleh. Yang kedua itu dari pengumpulan tugas. Nanti berikan tugas, kalian kumpulkan. Nomor 3 itu dari aktivitas kalian tanya jawab. Jadi misalkan Pak Sony menerangkan, kalian ada yang bertanya, itu tanggung jawab Bapak untuk mencatat dan memberikan poin. Ya. Atau kalian menjawab, itu Bapak akan catat. Atau silahkan siapa yang mau ke depan, itu Bapak juga yang mencatat, kalian menjawab di depan gitu ya. Atau nilai yang paling besar, kalian mengoreksi guru. Ya. Berarti kalian belajarnya benar gitu. Contoh, misalkan Pak Sony salah gitu ya. Baik disengaja atau tidak disengaja gitu ya. Yang namanya manusia suka lupa. Kalian mengoreksi, nah itu nilainya yang paling gede gitu. Atau Pak Sony nge-prank gitu ya. Memberikan pernyataan yang salah gitu dengan disengaja. Tadi kan ada disengaja, kemudian tidak disengaja. Kalian boleh interupsi, Pak, begini gitu. Oh, ternyata Pak Sony mengkoreksi benar gitu. Itu Bapak kasih nilai. Oke. Yang keempat, catatan. Kalian bikin catatan yang rapi, nanti dikumpulkan. Tapi untuk sekarang pengumpulannya via WA atau nanti Pak Sony bikin Google Drive. Jadi catatan kalian tidak akan terganggu ya. Kalau dulu dikumpulkan buku catatannya, kalian nggak bisa belajar. Tapi nanti cukup difoto atau di scan, dikumpulkan. Ya, jadi catatan ini tolong dibikinkan serapih mungkin. Tolong perhatiin dulu. Karena ini akan dipakai oleh kalian seumur hidup. Ya, dari mulai sekarang kalian mencatat dengan baik, itu akan dipakai nanti di kelas 12. Kalau kuliah nanti dilanjutin ya ke MIPA lagi gitu. Itu akan dipakai terus gitu. Ya. Jadi penilaian yang terakhir adalah sikap. Sikap selama kalian belajar ini ada di kamera. Dipantau gitu ya. Jadi ada yang tidur. Saya diminta, Pak, report gimana anak-anak. Oh, selama proses belajar mengajar dia kerjanya hanya main-main, Pak, gitu. Penilaiannya di sikap. Selama proses belajar mengajar dia tidur, Pak. Jadi ada nilai yang dipertanggungjawabkan di luar akademis, yang misalkan yang tadi ujian akhir. Karena selama proses zaman Bapak sama Pak Sony misalkan, itu yang banyak nilainya di sini gitu. Dan cenderung banyak yang jatuhnya di sini. Ya. Karena Bapak pegang juga kelas 12. Nah, itu tuh yang kelas 12 tuh nilainya yang di atas 75 KKM atau 65 itu tidak nyampe setengahnya gitu, hanya mungkin sepertiganya gitu. Nilainya itu di UAS tuh pada jeblok, pada hancur gitu. Makanya Bapak tekankan yang kelas 12 itu, udah kelas 12 kalian nggak boleh main-main lagi karena waktunya ya mungkin hanya 3 bulan belajar efektifnya gitu ya. Sedangkan kalian harus menghadapi langsung ujian, langsung ke universitas. Jadi, mumpung kalian sekarang masih banyak waktu,
tentukan pilihan. Tentukan pilihan. Karena kelas 11 ini kalian itu sangat-sangat menentukan untuk proses ke depan. Ya. Di kelas 11. Jadi milih jalur apa nih? Makanya tadi Pak Sony atau saya Bapak nanyain, kamu mau ngambil apa gitu. Oh, ada yang ngambil kelas ekonomi, kenapa nggak ngambil kelas eksekutif sekalian gitu. Ngambilnya kelas ekonomi, tapi bagus. Ya, karena nanti kalau kalian setelah lulus, setelah berkeluarga pasti ujiannya ujian ekonomi gitu. Ya, kalau kalian sudah berkeluarga pasti nggak akan kena ujian fisika, tapi ujian ekonomi justru. Ya, bener nggak? Nah, gitu. Oke. Bapak cerita sedikit ya pengalaman. Kalau zaman Bapak dulu gitu sekolah, itu begitu naik kelas 2 SMA atau sekarang kelas 8, itu penjurusan nggak sebagus sekarang gitu. Ditentukan kalian mau pilih kemana. Kalau zaman Bapak dulu nggak. Ranking 1 sampai 10 itu dipaksa masuk fisika. 11 sampai 25 ini masuk biologi. Nah, ranking 26 kalau dulu Bapak satu kelas itu 38 sampai 40 orang. Ini masuk ke IPS dan bahasa. Jadi yang disesali seumur hidup waktu dulu Bapak masuk ranking 10 besar. Sementara Bapak itu tidak minat yang namanya fisika, kimia, biologi nggak minat. Jadi semua buku tentang fisika, tentang kimia Bapak buang gitu. Bapak buang, udah ngambil di rak buku itu IPS semua gitu. Karena apa? Bapak nggak suka. Fisika nggak suka. Itu ya. Fisika nggak suka, kimia nggak suka, Bapak buang, Bapak kumpulkan. Jadi orang lain liburan, Bapak mau baca apa? Baca sosiologi, antropologi, ekonomi gitu ya. Tapi pas masuk daftar ulang, ternyata Bapak masuk fisika gitu. Dan itu nggak boleh gitu. Jadi Bapak karena nggak suka fisika, Bapak sampai menghadap kepala sekolah. Pak, saya nggak mau masuk ke fisika. Saya mau masuk IPS. Ya boleh, asalkan yang kelas IPS tukar sama kamu bangkunya, masuk ke IPA. Pak, gimana? Orang IPS itu pasti nggak mau gitu ya. Nggak ada orang IPS yang masuk fisika. Jadi Bapak itu tertekan gitu selama SMA itu belajar itu penuh tekanan gitu. Karena apa? Nggak suka gitu. Karena nggak suka sampai Bapak mau keluar sekolah aja lah gitu. Tapi keluar sekolah nggak ada biaya gitu. Jadi akhirnya Bapak terjebak di fisika gitu dulu. Seperti itu. Jadi ke sekolah itu Bapak udah malas gitu. Udah malas gitu ya. Tapi akhirnya apa? Begitu diikutin gitu ya. Dengan keterpaksaan tadi, udah mah terpaksa disatuin sama orang-orang pinter gitu. Bener nggak? Ranking 1 sampai 10 gitu. Disatuin gitu. Tapi apa yang terjadi? Malah masuk 5 besar. Itu pun dalam keadaan terpaksa gitu kan. Karena apa? Dipaksa disatuin sama orang-orang pintar gitu. Jadi nggak ke bawah bodoh gitu, tapi ke bawah pintar gitu. Tapi bukan artinya bodoh orang ranking di bawah ini bukan bodoh, bukan. Karena manusia diciptakan itu semuanya nggak ada yang bodoh. Tinggal kita semua mau belajar apa enggak. Jadi kalian walaupun ditentukan saat ini memilih IPA IPS yaitu dengan hati ya kalau kalian sekarang, nextnya itu serahkan kepada Gusti Allah karena Gusti Allah yang semua ngatur. Benar nggak? Ya mungkin Bapak kalau misalkan masuk IPS ya mungkin nggak akan di sini gitu. Tapi apa dampaknya? Ya seperti tadi ya. Bapak ngajar di IPA, bisa ngajar di IPS, bisa jadinya gitu. Ya mungkin itulah contoh
buat kalian ya pegangan gitu. Jadi tidak selamanya gitu. Pak, saya ternyata karena fenomena zaman Bapak ini ya sama Pak Sony, mungkin juga ada yang sekarang zaman milenial. Oh Pak, ternyata saya asal jurusan. Banyak ya. Begitu masuk universitas saya bingung gitu. Saya bingung gitu, atau yang teman-teman lain juga bingung. Kenapa? Ya contohnya, akhirnya Bapak masuknya ke mana? Ke jalur bisnis. Ya, walaupun Bapak dari sama-sama Pak Sony di ITB, tapi begitu selesai kuliah, Bapak akhirnya ngambil jalur bisnis sampai kepala cabang gitu. Jadi Bapak masuk ke bisnis dari mulai 2001 itu sudah jadi kepala cabang gitu. Udah berapa puluh tahun gitu ya, malah jadi kepala cabang. Bukannya seperti Pak Sony gitu, sejalur nih, kalau Pak Sony sejalur sampai jadi dosen, alhamdulillah gitu. Walaupun Bapak dulu ditawarin jadi dosen, mau jadi dosen nggak? Hanya jadi dosen, wajib kecil gitu. Karena tadi prinsip ekonomi mikirnya gitu kan. Ditawarin, kalau di sekarang diberiin ya, Bapak udah 2 kali dipanggil gitu. Dulu ditanya, berapa gajinya? Gajinya dulu Bapak ditawarin 750 plus tunjangan, jadi total 1,5, hidup di Jakarta. Dihitung kan? Itu tahun 96. Hitung di Jakarta, 500 buat kosan, 500 buat hidup di Jakarta, 500 buat hidup di Bandung gitu ya. Mikir kan, cukup nggak? Nggak cukup, nggak diambil. Itu prinsip ekonomi gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau kayak Pak Sony idealis nih, idealis itu perlu gitu ya. Wah, yang penting saya majuin ilmu pengetahuan. Jadi tiap manusia mempunyai jalur-jalur yang berbeda. Ya, jalur-jalur yang berbeda. Yang penting kalian syukuri, kalian nikmati, dan belum tentu apa yang kalian sukai. Ya, di Al-Qur'annya ada apa yang kalian disukai, yang kalian sukai itu baik buat kalian. Apa yang tidak disukai itu belum tentu jelek buat kalian. Benar kan? Dan Bapak itu sudah membuktikan ayat itu. Bapak nggak suka nih sama pelajaran IPA itu nggak suka. Tapi ternyata baik buat Bapak gitu ya. Jadi jalur takdirnya nanti masing-masing kalian sudah ditentukan ya. Jadi kalian yang sekarang milih IPA silahkan dinikmati, milih IPS silahkan dinikmati gitu ya. Prinsip-prinsip hidup nanti yang kalian berbicara. Asik ya, asik-asik aja gitu dinikmati. Baik, mungkin itu saja ya. Nextnya minggu depan kalian sudah mulai KBM seperti tadi. Nanti ini masuk penilaian, tolong yang Mas pegang IPA manfaatkan kehadiran Pak Sony ya. Kehadiran beliau di sini untuk kalian pahami pelajaran ini. Apabila kalian tidak paham, nanti bisa minta extension. Pertama ke Pak Sony dulu, mau piajum boleh. Kalau beliau berhalangan, kalian boleh nanya ke Bapak ya. Pak, diskusi ngasih extension misalkan pulang sekolah nih, pingin mempelajari, boleh. Kalau Pak Sony hadir, boleh. Lebih bagus, kalau nggak ada, diskusi sama Bapak boleh. Ya, mungkin itu saja sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ada guna dan manfaat bagi kita semua. Baik, kita tutup. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Kita tundukkan kepala, kita baca istighfar 3 kali.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.